Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah menganugerahkan hari ini untuk kita jalani. Saudara-saudara dimanapun berada pada pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kita masing-masing, biarlah kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang agung dan mulia, yang menganugerahkan hari ini untuk boleh kami jalani. Biarlah Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala pekerjaan kehidupan kami, Tuhan, kami mau mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami untuk menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi kesaksian hidup kami yang memuliakan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat ke-14, 15, dan 16. Surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat 14 dan sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu dimanapun berada, ketaatan adalah kunci kesuksesan. Karena dengan ketaatan kita hidup belajar dalam kedisiplinan. Dengan ketaatan itu kita mampu menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Terutama sekali ketika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Pagi hari ini kita diminta dan dinasihati oleh firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini ingin mengingatkan kita bahwa jati diri kita, keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh sangat berbeda sebelum kita percaya kepadanya. Ketaatan sungguh sangat diperlukan untuk mencerminkan hidup kita yang berasal dan dipilih oleh Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Hidup dalam ketaatan, kemudian kita hidup di dalam kekudusan. Karena dengan ketaatan itu kita belajar menaati apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan tadi dalam ayat 15, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Tidak setengah-setengah, tetapi seluruh hidup kita ada dalam kekudusan. Mata kita, mulut kita, hati kita, pikiran, tangan kita, kaki kita, semuanya, tubuh kita ini, hidup kita ini menjadi kudus karena ketaatan kita menjalankan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Hal ini dikatakan dan dinasihatkan kepada kita karena memang keberadaan Tuhan adalah kudus adanya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Tentu kita mendapatkan tantangan ketika kita mau hidup dalam ketaatan dan hidup dalam kekudusan. Tentu kita mendapatkan berbagai bentuk
kehidupan yang membawa kita agar menjauh dari ketaatan, agar menjauh dari hidup yang kudus. Dunia berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk mempengaruhi dan membawa kita keluar dari lingkaran kerajaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, hari-hari ini tentu kita masih harus belajar bergumul bersama-sama, mempergunakan waktu dalam kehidupan kita ini untuk semakin hidup dalam ketaatan yang sungguh-sungguh, mendengar akan firman Tuhan, mendengar akan kerinduan Tuhan boleh terjadi, terrealisasi, diaktualisasikan dalam hidup dan kehidupan. Pergunakan waktu yang sementara untuk berada dalam kehidupan kekal. Pergunakanlah waktu yang Tuhan percayakan pada hari ini, agar jangan kita sia-siakan setiap kesempatan dalam kehidupan ini. Karena di luar sana ada banyak orang sedang bergumul untuk melanjutkan kehidupan mereka, bahkan bermohon, Tuhan berikan kami kesempatan untuk hidup lebih lama lagi di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena mereka bergumul untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Berbagai macam jenis penyakit sedang menghinggapi banyak orang di luar sana. Dan mereka bermohon kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesembuhan, Tuhan berikan saya waktu untuk menikmati hidup ini dengan baik lagi. Namun janganlah kita yang hidup dalam kesehatan hari ini mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan dengan tindakan-tindakan yang sia-sia. Jangan sia-siakan hidup untuk pekerjaan yang sia-sia dan tak berguna. Jangan sia-siakan hidup Anda untuk pekerjaan yang sia-sia dan tak berguna. Nasihat kebenaran firman Tuhan ini ingin menegur dan mengingatkan kita, pakailah waktu kesempatan hidup ini untuk semakin taat dan setia, mengikuti menuruti kehendak Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat melaksanakan hidup kita dalam ketaatan, menjaga kekudusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, ketika kami boleh melampaui satu minggu yang telah berlalu, dan kami ingin memasuki minggu-minggu di hari-hari yang akan datang ini. Sepanjang di bulan September yang Tuhan telah percayakan, kiranya biarlah Tuhan, hidup kami semakin dalam ketaatan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong ampuni kami Tuhan, baik sebagai suami, sebagai orang tua, bagi anak-anak, sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga kami. Mampukan kami Tuhan untuk berubah. Mampukan kami Tuhan untuk bertobat, berbalik dari setiap kejahatan, kesalahan, pekerjaan yang sia-sia. Dan kami mau hidup dalam ketaatan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Sehingga kami Tuhan boleh semakin diberkati oleh Tuhan dan memberkati juga keluarga dan orang-orang lain. Tuhan, biarlah pergumulan hidup dari warga jemaat-Mu boleh membawa mereka semakin dekat, semakin mencintai Tuhan. Kami serahkan setiap warga jemaat-Mu dimanapun berada dalam pergumulan hidup mereka, pergumulan hubungan mereka sebagai suami, sebagai istri, bahkan pergumulan mereka bersama dengan anak-anak. Tuhan juga hadirlah bersama-sama dengan seluruh warga jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan,
agar setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini boleh kami lakukan di dalam kekuatan dan pertolongan yang daripadamu. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin.